Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pergerakan saham Asia yang variatif, kemudian IHSG yang masih bertahan di zona hijau di level 6.600, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Kefas Evander. Beliau adalah founder of Stock Up. Ya, halo, selamat pagi Mas Kefas. Halo pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas pagi ini. Salam sehat juga. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan review dari pergerakan indeks hari ini akan kemana begitu. Mengingat kemarin ada penguatan lagi dari IHSG didukung Wall Street juga karena rancangan undang-undang ini pembangunan infrastruktur yang cukup besar sekali, 1 triliun dolar Amerika sudah disahkan. Sejauh mana ini akan mempengaruhi pergerakan market di dalam negeri tentunya? Oke, kalau dalam negeri sendiri IHSG kita ini sebenarnya semoga ceritanya mirip juga dengan saham-saham yang ada di Amerika, di mana mereka juga sudah hijau berturut-turut ya, 8 kali berturut-turut juga. Dan IHSG kita sebentar lagi all time high, semoga ya kondisinya mendukung juga untuk kita bisa segera all time high juga. Mengingat untuk dengan dana asingnya sendiri, foreign flow-nya juga cukup masih dalam inflow ya, artinya masih banyak dana asing yang mengalir ke Indonesia. Nah dari di market kita masih terjadi inflow sehingga kita berharap ya sama-sama semoga segera bisa all time high juga. Baik, tapi kalau menyikapi dengan market di dalam negeri, pergerakannya dengan penguatan yang terjadi pada perdagangan kemarin, begitu apakah IHSG masih ada power juga nih untuk melanjutkan penguatan? Ingat tadi pagi ini pergerakan saham di wilayah Asia juga menghijau. Iya, kalau lihat regionalnya kondusif ya semoga hari ini juga kondusif juga. Nah beberapa minggu lalu, 2 minggu terakhir ini kan market kita cenderung koreksi ya. Akan tetapi koreksinya kalau saya lihat itu juga volumenya tidak terlalu besar. Jadi menurut saya memang koreksinya sudah cukup wajar lah. Nah, jadi menurut saya tenaganya masih kuat ya. Mengingat dari Oktober itu kan kita juga udah rally terus-terusan ya. Kita udah rally terus-terusan dan 2 minggu ini market koreksi dengan penurunan yang relatif tidak terlalu tinggi, nggak nyampe 6.400 ke bawah. Jadi seharusnya tenaganya masih kuat untuk naik lagi. Ya, Anda melihat peluang untuk tembus 6.650 bahkan menyentuh 6.700 terbuka tidak paling tidak di pekan ini? Seharusnya sih bisa sih, seharusnya bisa. Ya kalau bilangnya harapan ya tentu saja saya juga berharap hal yang sama ya Mas ya. Jadi saya pun berharap juga segera all time high lah. Jadi euforianya juga lebih senang gitu ya, investor juga lebih happy. Dan kalau euforianya senang, biasanya IHSG ya akan running terus. Betul, karena ini adalah level-level tertinggi lah bisa dikatakan untuk tahun 2021 ya pergerakan indeks begitu. Menurut Anda areanya overbought atau justru memang ini didukung juga dengan kondisi fundamental ekonomi, fundamental pasar modal kita yang juga kuat sehingga peluang untuk menembus level-level baru juga akan terus terbuka, Mas Kefas? Oh ya tentu saja ya, dari segi fundamental negara kita juga itu sangat mendukung sekali. Ya sudah mulai ada pelonggaran PPKM gitu ya, jadi aktivitas ekonomi juga sudah mulai berjalan. Angka-angka makroekonomi kita juga tumbuh dengan bagus juga, GDP kita juga sudah mulai recover. Jadi menurut saya sangat mungkin lah, didukung juga dengan kuartal 3 banyak sekali emiten-emiten yang sudah mulai merilis laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat juga banyak raport yang bagus gitu ya. Apalagi 2020 kan raportnya jelek, jadi di 2021 kuartal 3 ini banyak yang kelihatannya memang bagus gitu karena 2020 angkanya kan rendah. Jadi nah di situ bisa mendukung juga untuk IHSG kita naik lagi secara keseluruhan. Oke, kita akan cermati 13 menit menjelang opening market begitu. Ada beberapa saham yang Anda jagokan tidak yang Anda rekomendasikan bagi pemirsa Idea Channel investor maupun trader dalam menghadapi perdagangan hari ini, Mas Kefas? Iya, untuk yang pertama saya sampaikan ke tim IDX Channel itu saya memfavoritkan saham Bank BRI. Ada 2 saham bank yang saya rekomendasikan, pertama Bank BRI dan kedua yang Arto. Ya, kenapa 2 saham bank ini? Pertama, inflow asing juga masih sangat bagus dan mereka juga mencatatkan kinerja yang sangat baik juga menurut saya. Dan untuk Bank BRI sendiri, mereka juga sedang terkoreksi ya, jadi harganya koreksinya juga nggak nyampe 10%-an, jadi menurut saya koreksinya wajar 2 minggu terakhir ini. Nah, untuk BRI sendiri, kita mencermati level supportnya di level 4.000,
Dan harapan saya BRI juga bisa naik sampai level 4.800 untuk targetnya. Jadi selain IHSG-nya all time high, biasanya Bank BRI juga suka ikutan all time high karena ya Bank BRI juga salah satu market cap terbesar. Jadi untuk naikin IHSG biasanya naikinnya juga perbankan yang top 4. Kalau saya favoritnya Bank BRI. Nah itu yang pertama. Ya yang kedua itu ada Arto. Ya Arto ini juga menarik juga meskipun banyak orang bilang mungkin harganya sudah cukup mahal, tapi banyak sekali alasan kenapa Arto ini menguat gitu ya. Apalagi laporan kuartal 3-nya kemarin itu udah bagus banget. Perusahaan ini udah dari rugi menjadi positif earnings-nya gitu ya, dengan profitabilitas yang juga bagus. Nah, mengingat Arto sekarang market cap-nya pun juga tinggi di market kita, jadi kalau mau menaikkan IHSG mungkin Arto juga bisa menjadi salah satu yang dimotori oleh asing. Ya, inflow asing juga bagus ke dua saham perbankan kita kali ini. Baik, ada dua perbankan yang Anda rekomendasikan, BBRI, Bank Arto. Kalau Anda lihat perbandingan memang dari valuasi beda jauh begitu ya Mas Kefas ya. Tapi pada saat opening market kedua-duanya kita bisa langsung hajar kanan atau menunggu pelemahan sih. Mengingat kalau pergerakan dari Bank BRI kan proses membalikan arah setelah tekanan sebelumnya. Sementara Arto-nya ini masih terus melaju begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Untuk Arto kemarin sebenarnya baru breakout ya dari resistance-nya di 5.600. Jadi menurut saya untuk 2-3 hari ini kalau yang jangka pendek masih bisa memanfaatkan peluang penguatannya. Kemarin juga naiknya juga dengan volume yang tinggi. Nah, jadi perlu dicermati saja level supportnya Arto itu ada di 14.500. Dengan target resistance-nya itu saya menargetkan hingga ke 19.000. Oke, 14.500 sampai dengan 19.050 ya range-nya pergerakan untuk Arto itu short term. Untuk Arto ini juga medium term ya. Kalau short term mungkin akan berfluktuatif juga, cuma kalau 1-2 hari ini mungkin masih bisa melanjutkan penguatan, mengingat sepertinya dimulai dari 2 hari lalu gitu ya, bank-bank yang relatif kecil ya, itu juga sudah mulai euforia lagi, jadi mungkin momennya juga masih bisa dapat untuk Arto ini juga. Tapi kalau untuk medium term menurut saya arahnya juga masih uptrend. Oke, untuk Bank BRI-nya support resisten yang juga perlu dicermati dan the best entry-nya di mana? Untuk Bank BRI ini juga cukup menarik di area sekarang ya, nggak jauh dari supportnya di level 4.000. Dan untuk targetnya sih saya pribadi sendiri menargetkan dia harus bisa tembus all time high juga. Nah, all time high setelah red issue kemarin itu ada di level 4.830. Ya jadi ya, itu target all time high-nya di situ. Masih ada 800-an poin lagi ya cuan yang bisa didapatkan berarti ya. Masih bisa sekitar 15-20% itu juga sangat lumayan. Oke, itu dia dua perbankan yang bisa menjadi rekomendasi pilihan investasi hari ini. Kemudian berikutnya ada MNCN ini yang sudah Anda sampaikan, begitu ya Mas ya? Ya. Ini gimana strateginya nih? Oke, untuk MNCN sendiri ini salah satu saham yang saya juga suka secara fundamentalnya, pertumbuhannya juga masih bagus di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan kalau dilihat pergerakan harganya, saham MNCN ini juga sudah mulai membentuk fase uptrend, di mana baru kemarin akhirnya dia breakout dari resistance-nya. Nah, jadi sekarang ini boleh buy on breakout. Mungkin 2-3 hari ini akan terjadi konsolidasi sedikit. Gitu. Masih ada konsolidasi dulu ya? Ya biasanya ada konsolidasi sedikit di area 940 sampai 960 ini memang area yang bagus untuk melakukan pembelian. Cermati saja level supportnya itu tidak terlalu jauh juga, ada di level 900 sampai 910 dan resistance-nya itu ada di level 1065. Oke, range 900 sampai dengan 1065 untuk MNCN, di mana tren dalam satu pekan ini masih naik terus, berarti tenaganya masih ada begitu ya untuk mencapai level 1000-an kembali untuk MNCN, Mas Kefas. Betul. Baik. Selanjutnya ada sektor lain begitu, ini properti Pakuan Jati yang Anda rekomendasikan buy. Ini juga bagaimana? Apakah bisa memanfaatkan entry level pada saat opening market nanti? Oke, untuk yang saham properti sebenarnya saya salah satu saham atau sektor yang saya favoritkan untuk medium atau long term ya, dimulai sejak akhir tahun 2021 ini. Jadi saya melihat siklusnya sebenarnya mungkin setelah ini yang kinerjanya bakal terrecover banyak itu adalah properti. Nah,
Jadi sebenarnya sektor properti itu banyak ya, banyak saham-saham juga bagus, ada Pakuwon, nggak cuma Pakuwon, ada BSD, Iya. Smarekon gitu ya, itu yang bagus-bagus juga. Cuma mengingat keterbatasan slot untuk rekomendasi, jadi saya diwakili oleh Pakuwon saja ya. Nah Pakuwon itu juga salah satunya karena PPKM juga udah mulai rileks, jadi seharusnya sentimennya udah mulai mereda ya. Jadi aktivitas di mall juga sudah mulai ramai lagi ya Mas ya kalau kita lihat. Jadi harapannya Pakuwon ini bisa segera recover. Ya, tren untuk secara Pakuwon sendiri, keseluruhan dalam 3 bulan terakhir masih naik meskipun masih diwarnai juga dengan aksi profit taking begitu. Tapi bagaimana melihat peluang dari pergerakan dalam satu pekan yang cenderung konsolidasi dari Pakuwon Jati ini, Mas Kefas? Oke. Untuk dari 3 bulan terakhir arahnya juga uptrend ya, dan ini baru saja terkoreksi, jadi ini baru rebound koreksi dari 1 minggu kemarin, jadi saya rasa juga masih ada tenaganya untuk uptrend naik lagi gitu ya. Dicermati saja level supportnya itu ada di level 480, dan kemudian untuk resistance-nya saya menargetkan hingga ke level 590. Baik, Pakuwon Jati rekomendasi buy 482 sampai dengan 590. Beberapa saham rekomendasi Bank BRI, Arto, MNC dan juga Pawon. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga untuk pemirsa IDX Channel. Mas Kefas.